Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, ya, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Ya. Jadi tidak bergerak, tidak bergeser nanti tapak, ya. Tidak bergeser, tidak bergerak, ya. Tapak kaki anak Adam semua kita tidak akan bergerak, tidak akan bergeser sampai ditanya yus'ala an arba', ditanya tentang 4 perkara. 4 perkara. Ini yang harus kita sama-sama pikirkan. Kita semua, Masya Allah, tidak bisa dibayangkan bagaimana kita akan jawab nanti di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah pertemukan kita kembali di satu majelis. Insyaallah majelis ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis penghapusan dosa, dan kita berharap di hadapan Allah, ya, mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesempatan ini, ya, saya mengajak kembali, ya, untuk senantiasa membiasakan lisan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dan kita biasakan diri kita bersolawat kapan saja, di mana saja, memperbanyak solawat, insyaallah, ya, akan menambah keberkahan dalam hidup kita. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berjanji, ya, bagi siapa saja yang banyak bersolawat untuknya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan, ya, harapannya, hajatnya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ketahui bersama, ya, bahwa kita hidup di dunia ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup tidak lama, sementara. Kita hidup tidak lama, sementara, sebentar. Dunia ini bukan tempat kehidupan kita yang sesungguhnya. Sebenar-benar kehidupan, mau tidak mau, cepat atau lambat, yang akan kita datangi adalah kehidupan akhirat. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kata Allah, ya, kampung akhirat, negeri akhirat, itulah sebenar-benarnya kehidupan jika mereka mengetahui. Dulu, ya, kalau kita membaca lembaran-lembaran Al-Quran, ya, di awal-awal surah Al-Baqarah,
Allah menceritakan tentang Adam alaihissalam, ya, tentang Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah ke bumi, dan Allah berfirman kepada Nabi Adam, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Bagi kamu di muka bumi ada tempat diam. Ya, ada tempat dan ada kesenangan juga. Tapi kata Allah sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada batasnya. Cepat atau lambat, sekali lagi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah, ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan ini yang harus terus kita ingat, yang harus terus kita pikirkan, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an di dalam 3 surah, ya, mengulang kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini vonis dari Allah, ya. Informasi sekaligus bahwa kita ini sudah divonis, ya, kita semua akan meninggal dunia, akan mati, ya. Semua kita, ya. Semua kita akan mati, ya. Dan kematian itu bukanlah akhir, ya, bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kita mengucapkan kalau sudah mati itu, ya, ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada sebagian ungkapan bahwa telah beristirahat katanya, ya, di peristirahatan terakhir kubur. Padahal setelah kita mati, masuk kubur itu bukan istirahat, tapi disinilah awal, ya, dari permasalahan hidup yang sebenarnya. Disinilah awal dari permasalahan hidup yang sebenarnya. Karena kubur barzah itu adalah tempat yang pertama kali dari tempat di kehidupan akhirat, ya. Jadi kubur itu persinggahan pertama untuk kita memasuki kampung akhirat. Jadi orang di barzah, di kubur itu sebenarnya tidak santai. Tergantung. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, al-qabru raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin niran. Jadi kubur itu bisa menjadi taman di antara taman-taman surga. Dan atau sebaliknya, ya, lubang di antara lubang-lubang neraka. Ini dalam kubur. Dan dalam kubur itu ada fitnah. Kita sering dengar fitnah kubur. Kira-kira fitnah kubur itu apa? Kira-kira fitnah kubur itu sering kita dengar fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Fitnah kubur itu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Nah, kalau kita nanti datang kubur, ada orang meninggal, biasanya ada talqin di situ. Itu fitnah. Fitnah ini artinya ujian. Ujian kubur itu pertanyaannya, semua kita akan ditanya. Siapa saja yang meninggal dunia pasti akan ditanya. Tidak terkecuali siapa saja. Dan jawaban kita akan menentukan selanjutnya. Karena kata Rasulullah, innal qabra, sesungguhnya kuburan itu, ya, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Jadi kubur itu kata Rasulullah manzil, tempat persinggahan pertama, ya, dari kehidupan akhirat. Ya. Jadi tempat singgah pertama untuk masuk ke kampung akhirat itu ya kubur. Fa in naja minhu, barang siapa yang selamat di kubur, ya, dia selamat di barzakh, fama ba'dahu aisaru min, maka nanti setelahnya itu akan lebih mudah lagi.
Kalau kita selamat di kubur, maka setelah kita nanti setelah dikubur di akhirat akan lebih mudah. Tapi sebaliknya wa illam yanju, kalau kita dikubur itu wa illam yanju minhu, dalam kubur, dalam barzakh, ya, kita tidak selamat. Fama ba'dahu asyaddu min, maka setelahnya itu kata Rasul akan lebih sulit urusan kita. Ya. Fitnah kubur itu 3 pertanyaan intinya yang sering kita dengar. Marrabbuka, madinuka, man nabiyuka. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu, dan siapa nabimu? Ini pertanyaan pokok, ya, pertanyaan iman. Maka jamaah rahimakumullah, saking pentingnya urusan ini, ya, maka kita harus belajar untuk meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Ya. Harus kita ridho dengan Allah sebagai Rabb kita. Harus ridho Islam sebagai agama kita, ridho Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Dan kalimat ini harus terus kita zikirkan, ya. Bahwa betul-betul kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya. Ridho Allah sebagai Rabb kita, ridha Islam sebagai agama kita, dan ridha Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Ya. Ini harus kita tanamkan, hujamkan ke dalam jiwa kita, agar nanti bisa kita jawab itu pertanyaan semua. Ya. Karena menjawab itu ada tergantung dari keyakinan kita saat ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu di barzakh, ya. Setelah di barzakh ini nanti kita akan melalui hidup yang lain. Setelah di barzakh ini alam penantian. Barzakh ini alam antara dunia dan akhirat. Dan setelah itu kita nanti semua akan diwafatkan oleh Allah. Jagat raya ini akan dihancurkan, maka kita akan ketemu dengan alam akhirat. Maka kesempatan ini, ya, sedikit, ya, saya menyampaikan. Karena di akhirat itu ternyata ada lagi pertanyaan. Pertanyaan di akhirat ini, Masya Allah, ya. Subhanallah, sangat berat nih. Kalau kita melihat dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah di akhirat matahari didekatkan. Dan bisa kita bayangkan yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ngerinya yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang kehidupan akhirat. Semua kita, bahkan tidak ada satupun amalan yang pernah kita lakukan di muka bumi ini, pasti semuanya akan diperlihatkan oleh Allah, kecil maupun besarnya. Kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun ada nanti balasannya. Sebaliknya keburukan sekecil apapun yang kita lakukan itu pun ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sebuah hadisnya ini tentang nanti pertanyaan di akhirat, dan sekarang ini menentukan. Persiapkan jawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita akan ditanya. Siapapun, ya, yang sudah balik, ya, sudah berakal, ya, sampai saat ini, ya, seandainya kita mati, seandainya terjadi kiamat, semua manusia dibangkitkan, digiring di mahsyar. Ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, ya, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah
hatta yus'ala an arba'. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Ya. Jadi tidak bergerak, tidak bergeser nanti tapak. Ya. Tidak bergeser, tidak bergerak. Ya. Tapak kaki anak Adam semua kita tidak akan bergerak, tidak akan bergeser sampai ditanya yus'ala an arba'. Ditanya tentang 4 perkara. 4 perkara. Ini yang harus kita sama-sama pikirkan. Kita semua, Masya Allah, tidak bisa dibayangkan bagaimana kita akan jawab nanti di hadapan Allah. Pertanyaan pertama apa yang akan ditanyakan? Rasulullah menjelaskan an umrihi fima afna. Ini akan ditanyakan oleh Allah, umur kita ini. Berapa tahun kita hidup ini akan ditanya fima afna. Dalam hal apa kita habiskan umur kita? Dalam hal apa kita habiskan umur kita? Jamaah rahimakumullah. Kita perlu sadar, kita hidup di dunia ini bukan untuk dunia. Sekali lagi, kita hidup di dunia ini bukan untuk dunia sebenarnya. Tapi kita dihidupkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah di dunia untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk berkhidmat, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang diberikan oleh Allah adalah amanah. Modal kita. Kalau bisnis ada modal awalnya. Dan umur ini modal terbesar kita. Dan itu akan ditanya oleh Allah. Umur ini pemberian Allah. Kau habiskan untuk apa umur? Fima afna. Dalam hal apa kau habiskan umur? Nah, kita tinggal cek saja diri kita masing-masing, ya. Selama kita mulai sejak kita balik sampai saat ini, ya. Dalam hal apa kita gunakan umur kita? Bahkan ini yang paling banyak dilalaikan oleh manusia, kata Rasulullah. Umur ini termasuk yang banyak dilalaikan. Makanya dalam sebuah hadisnya baginda Rasulullah mengatakan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Jadi 2 nikmat kata Rasulullah, ya, yang manusia ini banyak lalai. Banyak lalai. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat kesempatan, nikmat umur, waktu. Ini jamaah rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi umur kita, kita semua, kita perhatikan. Sudah kita gunakan untuk taat atau tidak? Lebih banyak maksiatnya atau tidak umur kita? Maka ini kembali kepada diri kita. Siapkan, ini akan ditanya oleh Allah. Jangan sampai penyesalan nanti. Digambarkan dalam Al-Quran itu penyesalan orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan penyesalan orang yang sakaratul maut. Ingin balik ke dunia ini. Karena sudah melihat. Minta ditunda. Bahkan kembali sebentar di dunia ini apa? Ingin menggunakan seluruh hidupnya untuk beramal soleh. Waktunya digunakan untuk beramal soleh. Bahkan kalau perlu dia akan mengimpakkan seluruh apa yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penyesalan dan tidak ada artinya. Maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, ini harus kita sama-sama pikirkan, ya, umur kita, ya, dalam hal apa kita habiskan umur kita, ya. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkan masing-masing jawabannya di hadapan Allah. Ya. Pertanyaan kedua, wa an syababihi fima ablah. Dalam riwayat yang lain wa an jismihi, ya, jasad kita, fima ablah. Kita gunakan untuk apa? Masa muda kita gunakan untuk apa? Masa muda ini masa Masya Allah, ya, masa kita di situ kita punya kekuatan. Punya kekuatan, kelebihan. Ini masa muda. Kita gunakan untuk apa masa muda kita? Apakah untuk bermaksiat kepada Allah atau untuk taat kepada Allah?
Bahkan orang yang mampu menggunakan masa mudanya, tumbuh berkembang di waktu masa mudanya dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, nanti di kehidupan akhirat akan diberikan kelebihan, akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi pertolongan. Yang sebagaimana yang disebut oleh baginda Rasulullah terhadap 7 kelompok yang akan mendapat naungan hari itu, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pemuda yang masa mudanya dia tumbuh berkembang dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus pikirkan ya. Masih kuat, masih energik ya. Kita gunakan untuk apa masa muda kita? Selanjutnya jamaah rahimakumullah, apa yang akan ditanyakan ya? Wa an malihi, tentang harta kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Pertanyaannya 2. Dari mana kita dapatkan ya, dan kemana kita keluarkan. Ini pertanyaan harta. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Harta ini biasanya kaitannya dengan dunia ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah yang kurang lebih maknanya ya, kata Rasulullah, tidak ada yang paling aku takutkan kepada kalian, kata Rasulullah. Ini disampaikan ke tengah sahabat ya. Yang paling ditakutkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, kepada umatnya adalah ketika Allah membuka dunia. Sehingga dengan dunia itu kita berebut, saling membunuh. Makanya Allah mengatakan likulli ummatin fitnah. Jadi setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah umatku, kata Rasulullah, al-mal, harta, ujian. Bukan dilarang, tapi ini ujian. Pertanyaannya 2, didapat dari mana, dikeluarkan kemana? Ya. Siang malam kita hidup ini kadang-kadang keluar rumah, pulang berangkat pagi, pulang sore itu hanya untuk mendapat apa? Harta benda. Ya. Itu akan ditanya oleh Allah. Hasilnya itu akan ditanya. Dapatnya dari mana? Dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan nanti akan datang satu masa, satu zaman ya, orang sudah tidak, untuk mendapatkan harta ini tidak akan mengenal mana halal, mana haram. Tidak kenal lagi mana halal, mana haram. Yang penting apa? Yang penting terpenuhi hajat kebutuhan hidupnya. Padahal ini luar biasa. Ngeri ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berkaitan dengan harta, benda yang kalau kita dapatkan dengan cara tidak baik. Dampaknya ya, kalau kita mengkonsumsi harta ya yang tidak halal, dampaknya itu doa kita tidak akan pernah mustajab. Kalau kita mau berpikir mungkin kenapa selama ini kita berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Salah satu sebabnya disebutkan dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Di situ diceritakan tentang orang yang safar perjalanan jauh ya. Sudah bajunya kusam ya, potongan kusut karena debu kan, perjalanan jauh. Padahal orang safar ini mustajab doanya. Orang musafir itu sangat mustajab doanya. Maka kalau kita safar itu banyak-banyak berdoa ya. Karena orang safar itu salah satu tempat doa kita sangat mustajab itu ketika kita safar ya. Ini sudah orangnya berdebu ya, dalam perjalanan jauh ya. Dia angkat tangan, kata Rasulullah, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Dia berdoa, tapi makanannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana doanya mau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala?
Ini bahayanya ya. Jadi perhatikan ya, harta kita yang ada pada diri kita ya, apapun itu ya, kehalalannya didapat dari mana. Dan pertanyaan keduanya, kita keluarkan kemana? Kita keluarkan karena Allah atau karena yang lainnya? Karena Allah atau yang lainnya? Nah, ini perhatikan ya. Kita sama-sama perhatikan ya. Harta kita gunakan untuk apa ya? Karena semua ini kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Harta ini ya, adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita manfaatkan di jalan Allah, insyaallah harta itu akan membantu kita, akan bertemu dengan kita nanti di kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, apabila anak Adam ini mati ya, kalau sudah mati terputus amalnya, artinya tidak bisa beramal lagi. Namun tiga amal ini bisa terus mengiringi dia. Sedekah jariyah, dan ini sangat kita bisa menggunakan harta kita. Sedekah jariyah itu akan terus ngalir. Walaupun kita sudah wafat ya, berapa tahun kita di barzah, itu akan ngalir terus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia telah amalkan. Ketiga, termasuk harta terbaik yang harus kita miliki, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Ini yang harus kita perhatikan ya. Kita gunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan harta kita untuk kita temui, untuk kita jumpai nanti, kita tabung di bank Allah ya, agar kita nanti di kehidupan akhirat selamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya, yang terakhir, pertanyaan yang semua kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an ilmihi, tentang ilmu. Madza amila fi? Madza amila fi? Apakah kita sudah mengamalkan ilmu kita atau tidak? Jamaah rahimakumullah ya. Ilmu dalam hidup ini adalah paling penting ya. Bahkan ilmu itu nomor satu ya. Makanya dalam sebuah ungkapan ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Ada yang mengatakan ini ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah, ada yang mengatakan hadis ya. Wallahu alam, belum dicek, tapi ini sangat baik ya. Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Siapapun yang mengharapkan akhirat ya, siapa yang menginginkan kehidupan akhirat harus juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Dan siapa ingin dua-duanya, dunianya baik, akhiratnya baik, harus dengan ilmu. Ini pentingnya ilmu. Dan ilmu kita yang sudah ada nanti akan ditanya. Tentunya maksudnya ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berkaitan dengan hak-hak Allah itu akan ditanya pengetahuan kita. Makanya sebagian sahabat, salah satunya Abu Darda radhiyallahu an, yang paling dia takutkan pertanyaan di akhirat itu nanti pertanyaan tentang ilmu. Tentang ilmu. Karena itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah ya, kita terus belajar ya, kita menuntut ilmu tujuannya agar kita mengenal Allah ya. Kita menuntut ilmu agar kita mengenal mana syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ilmu yang paling wajib kita tuntut adalah 3 perkara ya. Yang dikatakan ilmu itu apa? Ma'rifatur Rabb, mengenal
Allah, ya. Mengenal Nabi dan mengenal Islam. Itu yang wajib kita pelajari. Ini yang wajib kita pelajari. Supaya kita ya nanti bisa ya kembali kepada Allah, bisa menjawabnya dengan benar. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu semua ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjawab pertanyaan itu. Tidak ada satupun ya, supaya kita selamat. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran dengan terang benderang. Tinggal kita mau ndak sungguh-sungguh ya. Supaya kita ndak rugi, supaya kita bisa menjawab pertanyaan ini semua, Allah kirimkan ya. Apa yang dikirimkan oleh Allah, Allah turunkan ya. Dibawa oleh malaikat Jibril undang-undang, aturan hidup ya. Supaya kita ini semuanya selamat. Disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dengan gamblang supaya waktu kita, umur kita ini bermanfaat. Supaya tidak rugi di dunia sampai di akhirat. Maka apa yang harus kita lakukan? Jamaah rahimakumullah, ya. Allah menurunkan satu surah ya. Allah telah menurunkan satu surah ini yang harus jadi renungan kita, yang kita pulang, kita ulang-ulang, kita praktekkan dalam hidup kita ya. Supaya kita nanti selamat di kehidupan akhirat, supaya bisa menjawab 4 pertanyaan tentang umur kita, masa muda kita ya, harta kita, dan tentang ilmu kita. Apa yang harus kita lakukan? Maka dalam Al-Quran Allah berfirman ya, berkaitan dengan surah ini ya, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan tentang surah ini ya, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ya, illa hadhihi surah lakafathum ya. Jadi Imam Syafi'i beliau mengatakan tentang surah ini, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada manusia ya, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada manusia, illa hadhihi surah, kecuali surah ini, lakafathum, mencukupi bagi mereka ya. Sungguh cukup bagi mereka. Cukup ini sebagai dalil. Cukup ini yang dipegang kalau mau selamat ya. Surah ini pendek dan semua orang hafal, tapi kadang-kadang kita lalaikan. Dan inilah yang harus menghiasi kehidupan kita siang dan malam ya. Siang malam hidup kita harus dihiasi dengan ini. Kalau kita mau selamat ya. Surah Al-Asr biasa disebutkan anak-anak mau pulang nih, anak-anak ini kalau zaman sampai sekarang mau pulang sekolah itu dijadikan doa. Aneh ya. Pulang sekolah doanya wal asri. Tidak nyambung doanya di mana, tapi dijadikan doa. Ada hikmahnya mungkin. Kalau pulang kan sekarang tidak tahu sekarang ya. Doanya bagi, kalau dulu kita SD masih ingat kalau pulang wal asri. Doa mau pulang itu wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya. Ini aja. Kalau kita mau selamat cukup ini kata Imam Syafi'i. Cukup surah ini kita tegakkan di dalam kehidupan kita. Ini aturan Allah. Kalau mau selamat di barzah, selamat di mahsyar, bisa menjawab pertanyaan Allah, surah ini kita kaji, kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan kita. 4 poin saja. Kalau mau masuk surga 4 poin saja. Kalau tidak mau rugi, masuk surga tanpa hisab, 4 ini dijaga. Apa yang pertama? Karena Allah bersumpah dengan waktu. Termasuk umur itu waktu. Allah bersumpah. Dan Allah mengatakan semua manusia itu rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kata Allah. Laki-laki kah perempuan?
Yang berilmu kan tidak berilmu kan, bahasanya begitu, rugi. Ya. Kecuali kalau dia hiasi hidupnya, hiasi dirinya dengan apa? Dengan 4 poin saja. Pertama Allah sebutkan illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Inilah ilmu. Ilmu ini yang paling pertama harus kita kaji. Tentang iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang harus kita jaga. Berulang-ulang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar menjaga iman. Bahkan beliau menyampaikan iman ini seperti pakaian yang bisa usang. Bahkan sifatnya turun naik. Kalau sekarang ini bukan turun naik, keluar masuk. Karena imannya umat akhir zaman ini keluar masuk. Kenapa saya katakan keluar masuk? Karena Nabi sudah menyebutkan tentang fitnah. Fitnahnya seperti potongan malam. Pagi orang itu beriman, sorenya dia kufur. Ini di akhir zaman. Kalau sahabat dulu mungkin imannya Masya Allah. Turun, tidak turun dia. Naik ya, tetap saja. Kalau kita turun naik bahkan bisa hilang ya. Ini yang harus kita pelajari. Betul-betul harus kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau sudah beriman, mengenal Allah, maka sibuk dia cari cara untuk mendapatkan ridha Allah. Itu kesibukannya. Kalau dia sudah kenal dirinya, kekurangan dirinya, sibuk dia untuk memperbaiki dirinya. Nah, ini yang pertama, iman ini. Kalimatnya iman. Ini kalau kita mau selamat. Dan iman itu tidak cukup dengan pengakuan saja. Oh saya beriman tidak cukup. Harus buktikan. Disebut oleh Allah wa'amilus shalihat. Makanya digandeng dalam Al-Quran iman dan amal soleh. Tidak bisa dipisahkan. Karena bukti iman itu amal soleh. Bukti iman itu amal soleh. Dan amal ini akan dikatakan soleh kalau terpenuhi 2 syaratnya setelah iman. Syaratnya yang kedua adalah ikhlas, yang kedua ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dikatakan amal soleh. Ikhlas mengerjakannya karena Allah, dan amal itu memang kita ittiba, mengikut Nabi. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh. Beriman, beramal soleh. Bahkan dalam Al-Quran, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, syaratnya ini. Ya, beramal dengan mentauhidkan Allah, hendak menyekutukan Allah, artinya dengan iman yang sempurna. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Siapa yang mengharapkan nanti pertemuan dengan Allah, ya, maka terus beramal soleh. Terus beramal soleh, jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai kita mati. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Ini yang harus kita jauhi. Satu-satunya penyakit yang paling berbahaya yang harus dijauhi, menyekutukan Allah. Perintah pertama Allah dalam Al-Quran adalah menyembah Allah, dan larangan pertamanya itu syirik. Dalam Al-Quran nanti cek surah Al-Baqarah ayat 21 ayat 22. Perintah pertama, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Larangan pertamanya, fala taj'alu lillahi andadan. Jangan jadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Artinya menyekutukan Allah. Ya. Sekali lagi, amal kita dikatakan amal soleh ketika terpenuhi syarat ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menghiasi hidup kita? Watawasau bil haq. Apa watawasau bil haq ini? Saling mengajak kepada kebenaran.
saling mengajak kepada Allah, saling mengajak kepada amal soleh. Dakwah bahasa lainnya. Bukan saling menggurui, tapi saling mengajak. Umat Islam ini harus saling mengajak, jangan dirinya saja yang mau selamat. Kita harus mengajak saudara kita. Makanya dakwah mengajak itu mulai dari kelompok terkecil masing-masing. Mulai dari diri kita, keluarga kita, ya. Bahkan kita semua, ya, yang sudah bersuami punya anak, tanggung jawab terbesarnya itu adalah menghindarkan keluarganya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita untuk dakwah, mengajak anak kita, istri kita, saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wajib bagi kita, perintah Allah, perintah bagi orang-orang beriman, jaga diri, keluarga dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini watawasau bil haq, saling mengajak. Ajak saja, ya. Mau ikutkah enggak ikut, yang penting saling mengajak. Urusan hidayah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, watawasau bis sabr, ya. Saling menasihati dalam kesabaran. Saling berwasiat tentang kesabaran, ya. Sabar. Dan ini puncaknya, dalam menjalankan perintah Allah harus sabar. Tidak ada jalan lain kecuali sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, sabar dalam menerima takdir baik dan buruk yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar. Ya. Jamaah rahimakumullah, ini surah ya, sekali lagi nanti diulang-ulang dibaca, ya. Kita pahami, terapkan dalam kehidupan kita, ya, supaya nanti di kehidupan akhirat kita bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan kepada kita tentang umur kita. Kalau kita hiasi dengan 4 ini umur kita, insya Allah, ya, kita akan bisa menjawabnya pertanyaan itu semua, ya. Ini surah yang sangat agung. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memudahkan kita, memberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa istiqomah beramal soleh, ya, menggunakan waktu kita, umur kita untuk taat pada Allah. Ya. Kalau sudah kita laksanakan, insya Allah, ya, kita ittiba pada Rasulullah, ya, bahkan sampai perbuatan-perbuatan yang mubah, ya, luruskan niat di dalamnya. Sudah diajarkan oleh Rasulullah supaya seluruh aktivitas kita ini ada nilainya, menjadi nilai ibadah. Maka belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apapun itu, kalau niatkan baik, selama tidak yang kita kerjakan tidak bertentangan dengan syariat Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah ketika kita mengikuti petuah-petuah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, ya, mudah-mudahan kita semua, ya, diistiqomahkan oleh Allah untuk terus belajar, ya, pelajari kehidupan Rasulullah, karena orang yang paling luar biasa, seluruh gaya hidupnya akan membawa ketenangan, akan membawa kebahagiaan hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sibukkan diri kita mengikuti Rasulullah supaya hidup kita ini, umur kita bermakna, ya. Waktu kita ada nilainya, dari kita tidur sampai tidur lagi, ya. Semua kita ingin semua itu, ya, supaya kita semua selamat nanti di kehidupan akhirat, ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mudahkan kita sama-sama berdoa kepada Allah, ya, untuk diri kita, ya, keluarga kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita, kehilapan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita bisa berjalan di muka bumi ini sesuai dengan bimbingan wahyu, ya, sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.